Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Saya percaya pada pagi hari ini ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Dan pesan yang sangat penting buat kita semua. Dan mari kita buka sama-sama Alkitab kita yuk. Di Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Saya nggak tahu apakah bisa ditampilkan di layar. Mulai ayat ke-16 dan seterusnya. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau sama-sama konsentrasi, karena kalau nggak konsentrasi kayaknya kita bakal miss the message gitu. Kita bakal nggak nangkep gitu maksudnya Tuhan di sini apa. Ini cerita yang Tuhan udah berikan ke kita, dan mungkin saudara udah baca berkali-kali gitu kan cerita ini. Tapi pagi ini saya percaya ada pesan yang penting yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau singkapkan kepada kita semua. Amin. Amin. Di Matius pasal yang ke-19, saudara, di ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Yuk kita lihat di ayatnya yang ke-16 dan seterusnya. Ya, ayat ke-16 dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Saudara, sabar ya, saya masih baca. Oke, ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, saudara, ayat ke-30, mari kita baca sama-sama. Saya nggak bisa dengar saudara suara saudara, nggak apa-apa. Tapi kita baca sama-sama ya, ayat 30. 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin, amin, amin. Saudara, sekali lagi, saudara mungkin udah sering baca cerita ini. Tapi pagi ini saya percaya ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Cerita ini cerita yang sangat membingungkan, saudara, buat saya. Ya, ayatnya panjang, tapi nggak apa-apa. Pagi hari ini kita mau Bible study sedikit, nggak ada masalah ya. Orang ini, saudara, orang muda ini sudah datang kepada Yesus. Dia katakan dia melakukan semua perintah Allah. Ini adalah orang Kristen yang luar biasa. Siapa setuju ya? Orang Kristen luar biasa. Siapa yang di antara kita bisa mengalahkan orang ini, saudara? Nggak ada yang bisa loh. Orang ini bisa melakukan semua perintah Allah, katanya. Gitu kan? Seakan-akan masih belum cukup juga untuk Yesus, untuk dia ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan saudara, Yesus masih suruh dia untuk apa? Jualah semua hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, ikutlah aku. Lalu Yesus berkata apa? Katanya, emang sangat susah untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Lalu Yesus bilang lagi, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ada satu ayat yang mungkin saudara bisa lihat di saya, ayat ke-25.
Dikatakan apa? Ayat ke-25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka. Saudara kalau baca ayat ini, sangat gemparlah mereka. Kenapa mereka gempar gitu kan? Ya, mereka gempar karena mereka juga kaya. Kalau mereka miskin, nggak gempar, saudara. Ya, kalau mereka miskin, mereka bakal, ya amin Tuhan, amin. Oh, untung saya nggak kaya gitu kan. Tapi mereka ini gempar. Dan mereka berkata kepada satu sama lain apa? Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Mereka semua bingung gitu. Ya kan, jadi siapa yang bisa diselamatkan gitu. Saudara, jawab Yesus apa ayat ke-26? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, yang Yesus mau sampaikan kepada mereka semua dan kepada kita semua adalah keselamatan itu bukan usaha manusia, melainkan oleh Allah. Cuma Allah yang bisa menyelamatkan. Karena pertanyaannya adalah tentang keselamatan, maka Yesus jawab bahwa apa? Bagi manusia itu mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin. Cuma oleh Allah kita bisa diselamatkan. Jadi saudara, kalau kita semua baca cerita ini, mungkin kita bingung. Ketika orang kaya ini berkata kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan? Yesus katakan apa? Kenapa kamu berkata aku baik? Saudara, kadang kita bingung gitu ya. Loh, memang Yesus nggak baik atau gimana gitu kan? Nggak, kenapa Yesus berkata seperti itu? Lah, Yesus itu sedang men-challenge, sedang menantang kata-kata orang muda yang kaya ini. Kenapa kamu datang ke aku? Dan kenapa kamu berkata aku baik? Karena orang ini mencari guru yang baik karena dia mau jadi baik. Betul? Dia mau jadi baik. Kenapa? Karena dia mau ke surga. Dia pikir dengan berbuat baik, dia bisa ke surga. Dia pikir dengan mencari guru yang baik, maka itu membuka jalan baginya untuk ke surga. Tapi Yesus katakan apa? Kenapa engkau berkata aku baik? Cuma satu yang baik, yaitu Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan karena Tuhan baik. Ada amin. Saudara, kita diselamatkan itu bukan karena kita baik, kita diselamatkan karena Tuhan baik. Kita disembuhkan dari sakit penyakit kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita mendapatkan berkat jasmani, rohani setiap hari, bukan karena kita baik. Bukan karena saudara baik. Melainkan karena Tuhan baik. Kita dibebaskan dari belenggu kita, keluarga kita harmonis, itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan kita baik. Jadi saudara, baca cerita ini dengan keseluruhan. Lihat bahwa Yesus itu nggak pernah punya masalah dengan kekayaan. Yesus itu nggak pernah bilang, oh kamu nggak boleh jadi orang kaya. Bukan. Masalahnya adalah pola pikir kita. Jadi apa salahnya orang muda dan kaya ini, saudara? Dia katakan apa? Jadi apalagi yang masih kurang, katanya. Saya sudah lakukan ini, apalagi yang masih kurang. Saudara mungkin pernah ngelihat checklist seperti ini gitu ya. Kalau di jadwal saudara gitu, mungkin saudara katakan, oh yang ini saya sudah lakukan, saudara centang gitu. Ya. Oh, yang ini saya sudah lakukan, saudara centang lagi. Yang ini saya sudah lakukan, yang ini saya sudah lakukan. Jadi dia bawa checklist itu kepada Yesus. Nah, mungkin banyak orang Kristen itu berpikir juga seperti itu, saudara. Satu hari kita ke sorga, kita datang ke pintu sorga, kita tunjukin Yesus. Yesus, saya udah ini loh. Saya rajin ke gereja loh. Saya baca Alkitab setiap hari loh. Saya rajin komsel loh. Wah, saudara datang dengan checklistnya. Dan orang muda ini datang juga dengan checklistnya, saudara. Dia katakan, perintah Allah semua saya sudah lakukan. Terus dia tanya Yesus, jadi apa yang kurang? Katanya. Saudara, buat Yesus, kalau kita pola pikirnya seperti itu, nggak akan pernah cukup. Ya, nggak akan pernah cukup. Kenapa? Karena pola pikir orang ini adalah kontrak. Kontrak. Ikut Tuhan itu pakai kontrak, saudara. Jadi kalau saya udah lakukan ini, saya dapat apa Tuhan? Ya. Kalau saya udah lakukan ini, maka berkat yang akan saya peroleh itu apa? Saya sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, saya dapat apa? Saudara, dengan pola pikir kontrak,
saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara berdoa untuk mendapat pekerjaan, berdoa untuk naik pangkat, berdoa untuk berkat keuangan, itu nggak ada yang salah. Saudara. Berdoa untuk mendapatkan berkat-berkat itu nggak ada yang salah. Setelah saudara dapatkan semua itu, saya mau kasih tahu, sukacitanya itu nggak akan pernah sama dengan sukacita yang kita peroleh dari hubungan intim dengan Yesus. Ya, saudara mau dapatkan semua ini, semua checklist doa saudara, saya mau kasih tahu, setelah saudara dapatkan semuanya, sukacitanya itu nggak sebanding dengan sukacita yang saudara dapatkan dari hubungan intim dengan Yesus. Dan kita mau bandingkan saudara dengan Petrus, ya. Kita mau bandingkan dengan Petrus. Kita semua berpikir, oh, orang muda yang kaya ini mungkin bukan contoh yang baik. Petrus harusnya contoh yang baik gitu ya. Contoh yang baik untuk nggak ditiru. Ya, kenapa? Karena kita selalu berpikir, wah, Petrus itu kan orangnya urakan gitu. Saudara kok baca Alkitab, itu sering seperti ini. Petrus berkata, itu di mana-mana itu. Petrus berkata. Saya pikir kalau saya jadi Yesus gitu, punya anggota komsel seperti ini, saya bakal bilang ini orang bawel banget gitu kan. Ngomong terus gitu, Petrus berkata. Ya, udah bawel banget, terus sok-sokan kepedean lagi gitu kan. Tuhan, aku akan ikut engkau mati di kayu salib gitu kan. Tapi akhirnya nyangkal Yesus 3 kali. Ya kan? Waktu Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa. Petrus bilang apa? Oh, jauhlah kiranya itu daripadamu. Dia nggak ngerti tentang hal-hal rohani gitu. Kalau saudara lihat Petrus, dia ini bukan orang yang sempurna, saudara. Ya, apakah setelah hari Pentakosta dia dipenuhi Roh Kudus? Apakah dia menjadi orang yang sempurna? Enggak juga. Kita semua tetap manusia. Saudara baca ceritanya di rumah nanti. Di Galatia pasal kedua, itu ada cerita Paulus itu terang-terangan marahin Petrus. Ya, Paulus itu terang-terangan marahin Petrus. Kenapa? Karena Petrus itu waktu itu lagi berkumpul dengan orang-orang Yahudi, dan ketika dia sedang berbicara dengan orang-orang non-Yahudi, dia sedang berfellowship dengan orang-orang non-Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi itu datang, dia itu menjauh, saudara. Ya, ditinggalkan mereka. Kenapa? Karena dia takut dihakimi gitu oleh orang-orang Yahudi yang lain. Nah, saudara, Paulus terang-terangan marahin Petrus karena dia munafik. Dia munafik. Kesimpulannya apa sih, saudara? Petrus itu cuma manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, itu aja. Yang mampukan dia itu Roh Kudus. Sama halnya dengan kita. Jadi kita itu jangan mendewakan manusia gitu kan. Ya, kita semua bisa dipakai Tuhan. Kalau Petrus bisa dipakai Tuhan, kita semua bisa dipakai Tuhan. Nah, tapi saudara bayangkan, dari orang yang tidak sempurna ini, ya, orang yang tidak sempurna ini, lihat apa yang dia katakan dan lihat apa yang Yesus katakan kepada dia. Saya mau kembali ke Matius 19 tadi, ayat yang ke-27, saudara. Dikatakan seperti ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, perhatikan baik-baik. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, kalau dipikir, ini dua-duanya sama-sama nanya, jadi kita dapat apa? Ya, dua-duanya ini sama-sama, saudara. Jadi kita dapat apa setelah ini gitu kan? Tapi lihat respon Yesus. Ayat ke-28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu saudara pikir pertanyaannya sama, kok jawabannya beda gitu. Kita sama-sama nanya dapat apa Tuhan? Tapi jawaban Yesus apa? Beda. Yesus berkata, engkau akan dapatkan hidup yang kekal. Engkau akan dapatkan berkat 100 kali lipat. Berbicara tentang berkat yang kekal. Lalu kita berkata, Tuhan ini kok nggak adil?
Kalau baca cerita ini, sekali lagi, ini masih cerita yang berkesinambungan, saudara. Saudara akan pikir, Tuhan itu kok nggak adil gitu. Satu orang datang, dia bilang, wah Tuhan, saya sudah lakukan seluruh perintah Allah gitu kan. Apapun yang Tuhan suruh saya sudah lakukan. Tuhan malah nggak kasih apa-apa. Tuhan malah nggak kasih apa-apa. Lalu satu orang yang tidak sempurna ini, saya mau katakan, satu orang yang sangat tidak sempurna ini, dia katakan kepada Yesus, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan semuanya untuk ikut Engkau. Lalu kami dapat apa? Dan Tuhan janjikan hidup yang kekal. Wah, saudara, Tuhan itu kalau dipikir itu emang nggak adil versi kita, ya. Versi manusia itu Tuhan itu nggak adil. Karena kenapa? Versi kita itu fair, saudara. Kadang kita kalau ngelihat, wah nggak fair ya, nggak fair gitu kan. Saudara sering dengar itu gitu. Wah, life is not fair katanya. Tuhan itu hidup itu nggak adil. Tuhan itu nggak adil. Saudara, ada dua kata adil di dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu fair, gitu kan? F-A-I-R, fair. Yang kedua itu just, J-U-S-T. Oke, jadi kalau saudara pernah dengar kata justice, keadilan, just. Ada fair, ada just. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu enggak fair. Dia itu just. Kalau saudara pernah baca 1 Yohanes 1 ayat ke-9, saudara, katakan apa? Dia setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa kita, dia setia dan adil. Dan dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat ayatnya. Setia dan adil, kata adil di situ adalah just. Dia memang enggak fair. Kalau kita pakai ukuran keadilan kita, Tuhan itu enggak fair. Saya mau kasih tahu gini, kalau Tuhan kita fair, kita semua enggak masuk surga, saudara. Ya, kalau Tuhan kita fair, kita semua itu enggak layak masuk surga. Orang yang disalib di sebelah Yesus, saudara, dia itu kriminal. Ya, dia itu kriminal. Tapi Yesus katakan apa? Pada hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Fair gak itu? Enggak fair. Betul, enggak fair. Lah satu orang datang dikatakan sudah melakukan semua perintah Allah kok. Fairnya itu di mana, saudara? Coba. Ya, saudara bandingkan hidup saudara dengan tetangga saudara yang mungkin nggak kenal Tuhan. Saudara lihat kok hidupnya diberkati terus gitu. Lah saya capek-capek melayani Tuhan, capek-capek ikutan komsel, capek-capek rajin ke gereja, capek-capek berdoa, baca Alkitab. Hidup saya kok gini-gini aja. Tuhan nggak fair. Saudara, apa sih yang salah dari orang muda yang kaya itu? Ya, apa salahnya melakukan perintah Allah? Salah nggak? Ya nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau saudara melakukannya itu dan melihatnya sebagai prestasi, ya, achievement, prestasi saudara. Wah, saya sudah melakukan ini loh. Saya sudah melakukan ini loh. Dan saudara mengharapkan upah untuk prestasimu, kita nggak akan dapat apa-apa. Ingat baik-baik. Kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita seperti Petrus, kita tinggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, kita melakukan perintah Allah atas dasar iman. Karena kita percaya, kita mengikuti Tuhan yang baik. Dia janjikan kehidupan yang kekal. Dia janjikan upah 100 kali lipat. Berbicara tentang upah yang kekal. Dan itu semua akan kita dapatkan. Ada amin. Saudara, saya mau kasih tahu, kebaikan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kelihatan fair buat kita. Kebaikan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kelihatan fair buat kita. Amin. Tapi saudara, saya udah janjikan hari ini kita Bible study sedikit ya. Kita mau belajar Alkitab lebih dalam sedikit yuk. Dikatakan di ayat ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara baca ayat ini, saudara lihat lagi, mungkin kita bingung, saya juga bingung saudara, pertama kali baca. Tuhan ngomong apa sih gitu kan? Lagi berbicara tentang orang muda yang kaya, lalu Petrus berkata seperti ini, lalu Yesus janjikan hidup yang kekal, lalu dia katakan yang terdahulu jadi yang terakhir jadi yang terdahulu. Ini bicara apa sih gitu? Ini satu ayat, dia tutup dengan satu ayat yang sangat membingungkan buat saya. Dan kita mau belajar pagi hari ini, Tuhan itu mau katakan apa sih? Ya. Nah, saudara,
Saya mau kasih tahu, di Alkitab asli itu nggak ada pasal-pasal seperti ini, ayat-ayat nomor-nomornya itu nggak ada, saudara. Jadi ceritanya itu masih nyambung terus. Jadi saya mau kasih tahu ceritanya itu nyambung ke Matius 20, ayatnya yang pertama. Yuk kita sama-sama ke Matius 20, ayatnya yang pertama, dan seterusnya. Kita mau baca, saudara. Kita mau lihat ceritanya. Dan ini perumpamaan yang mungkin saudara juga pernah baca. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bisa saudara bayangkan? Ya, saudara bayangkan saudara ada di sana gitu. Dan dikatakan tuan rumah ini pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat, katakan sama-sama saya sepakat dengan pekerja-pekerja itu sepakat mengenai apa, saudara? Upah sedinar sehari. Oke? Upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang saudara? Pantas akan kuberikan kepadamu. Sebentar, saudara. Saudara, lihat lagi ayatnya di situ. Ya, lihat lagi ayatnya di situ. Dikatakan yang pertama, katanya, mereka itu sepakat mengenai upah sedinar sehari. Jadi ada apa, saudara? Ada kontrak. Betul. Tuannya itu tanda tangan kontrak, saudara, dengan pekerja-pekerja di gelombang yang pertama ini. Yaitu apa? Upahmu sedinar sehari. Mereka mau bekerja berdasarkan kontrak. Lalu gelombang yang kedua, dia katakan apa? Lihat lagi di situ. Lihat lagi di situ, saudara. Bahwa apa? Dikatakan ayat yang keempat, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Apakah ada kontrak, saudara? Enggak ada. Jadi mereka bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Dia tahu bahwa yang empunya kebun anggur itu adalah Tuhan yang baik. Nggak pakai kontrak. Ayat yang kelima, saudara. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Mereka pengangguran, saudara. Ya, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dari mereka yang masuk terakhir, sehingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu, katanya apa? Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah apa? Sepakat. Sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, yang benar-benar saudara memikat mata saya adalah ayat ke-16. Karena Yesus katakan sekali lagi, dia katakan apa? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara siap belajar bahwa apa? Bahwa Tuhan memberikan perumpamaan ini untuk menjawab apa yang terjadi di cerita sebelumnya. Saudara ngerti? Ya. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengajar mereka, mengajar murid-muridnya apa yang barusan terjadi di cerita sebelumnya. Saya percaya dia ulangi kalimat yang sama karena memang ini masih cerita yang sama. Amin. Saudara,
Pekerja gelombang yang pertama, mereka bekerja berdasarkan kontrak. Engkau lakukan ini, dicentang seperti itu, maka engkau akan mendapatkan upah sedinar sehari. Nangkep ya? Saudara, tapi kemudian pekerja-pekerja selanjutnya, itu nggak ada kontrak, saudara. Mereka semua itu bekerja berdasarkan iman. Mereka nggak tahu bakal dapat apa, saudara. Mereka nggak tahu dapat apa. Tuannya cuma berkata apa? Nanti aku berikan apa yang pantas untuk engkau. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Maka mereka mau untuk bekerja di ladangnya. Saudara, kemudian tadi dikatakan apa? Dipanggil semuanya. Tuhan memberikan upah mulai dari yang terakhir sampai yang pertama, saudara. Panggillah pekerja-pekerja itu, bayarkan upah mereka. Maka datanglah mereka. Saudara, kemudian waktu saudara lihat ini untuk jelas semuanya, saudara. Waktu saudara lihat pembagian upahnya, wah, Tuhan itu apa? Nggak fair. Betul? Tuhan itu nggak fair. Kalau saudara punya pola pikir seperti itu, saudara sama. Kita semua sama dengan pekerja-pekerja gelombang yang pertama. Kenapa? Kita cuma mau bekerja untuk Tuhan berdasarkan kontrak. Ya. Karena kita pikir semua seperti itu, saudara. Saudara lakukan, kalau di kepercayaan di luar sana, saudara lakukan sesuatu, saudara dapat namanya apa? Pahala. Ya. Saudara lakukan ini, saudara dapatkan pahala. Saudara, saya percaya dengan namanya tabur tuai. Betul, betul. Itu prinsip firman Tuhan. Tapi kalau saudara bekerja di ladang Tuhan, itu berdasarkan kontrak. Saudara mengharapkan sesuatu atas apa yang saudara sudah lakukan, maka saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara, ini terlihat nggak fair. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kebaikan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kelihatan fair buat kita. Amin. Saudara, ayat yang ke-15. Tuannya katakan seperti ini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Lalu dia katakan apa? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, lucu ya. Tuhan mau murah hati kepada orang, kitanya iri hati. Lucu gak itu, saudara? Ya, lah yang murah hati siapa? Tuhan murah hati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati tetanggamu, teman sekerjamu. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa kita jadi iri hati? Memangnya Tuhan nggak boleh berkati mereka? Loh, ngatur Tuhan. Kita maunya Tuhan itu harus begini loh. 70% itu berkatnya ke kita, ya. Itu temanku yang itu 30% aja gitu. Apa seperti itu, saudara? Apa kita mau ngatur Tuhan? Tuhan katakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalau Tuhan mau selamatkan orang yang disalib di sebelahnya, itu urusan dia. Dia murah hati, saudara. Itu bukan hak kita untuk komplain, untuk bilang Tuhan nggak fair. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Itu nggak fair. Dalam bahasa Inggris, itu dikatakan seperti ini. Kenapa matamu menjadi jahat karena melihat kebaikanku? Wah, luar biasa. Kenapa matamu menjadi jahat ketika engkau melihat kebaikanku? Saudara, kalau kita melihat kebaikan Tuhan dinyatakan atas temanmu, atas tetanggamu, atas keluargamu, atas siapapun itu, saudara, kita harusnya bersyukur. Punya Tuhan yang baik. Kenapa mata kita menjadi jahat? Kenapa kita jadi iri hati? Karena dia murah hati. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau berbicara tentang upah yang layak untuk mereka itu, saudara, pengangguran di pinggir jalan. Nggak ada yang mau mempekerjakan mereka. Nggak punya penghasilan, sebentar lagi mati. Bukankah itu gambaran kita semua, saudara? Kita semua hidup di dalam dosa, nggak ada yang mau selamatkan kita. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Bukankah itu gambaran kehidupan kita?
Mereka itu nggak layak untuk dapat apa-apa, saudara. Kalau berbicara tentang upah yang layak, nggak layak dapat apa-apa. Kita semua nggak layak diselamatkan kok. Hanya oleh anugerah Tuhan itulah mereka dipungut dari pinggir jalan dan dikatakan kamu bekerja di kebun anggurku. Kalau saudara bisa bekerja di ladang Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Apakah kita layak? Enggak sama sekali. Enggak ada yang mau mempekerjakan kita, saudara. Kalau enggak, mereka enggak ada pekerjaan sama sekali. Mereka pengangguran. Sama halnya dengan kita, saudara. Kita semua layak untuk binasa. Yesus memungut kita yang nggak punya apa-apa, yang diem aja di pinggir jalan, karena nggak ada yang mau menyelamatkan kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini, dan dia menjadikan kita partner untuk bekerja di ladangnya, bekerja di tempat terbaik yang bisa kita temukan, dengan Tuhan terbaik yang pernah ada, saudara. Jadi lain kali kalau kita mau komplain, kalau kita mau bersungut-sungut, tolong pikir 1000 kali deh. Ya, kalau mau komplain, mau bersungut-sungut, pikir lagi 1000 kali. Kita memang layak dapat apa gitu. Betul. Keselamatan cuma anugerah. Kesembuhan cuma anugerah. Berkat-berkat yang ada dalam hidup kita cuma anugerah. Kita dapatkan itu bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Yesus katakan, kenapa engkau berkata aku baik? Cuma Tuhan yang baik, cuma satu yang baik. Engkau bisa dapatkan semuanya karena Tuhan kita baik. Nah, saudara bayangkan, pekerja-pekerja untuk gelombang yang terakhir. Ya, saudara, untuk gelombang yang terakhir. Mereka sangat senang mengetahui bahwa mereka diizinkan untuk bekerja. Itu adalah suatu kehormatan untuk mereka. Kenapa, saudara? Bayangkan, ini udah jam yang terakhir loh. Ya, udah jam yang terakhir. Mereka itu seharian diem aja di pinggir jalan, dan mereka berpikir apa? Ya, udahlah. Emang hidup gue seperti ini. Betul? Emang hidupku emang udah seperti ini lah. Memang aku ini nggak layak dapat apa-apa. Memang aku ini udahlah, nggak ada yang mau bekerjakan aku. Tapi saudara, di jam yang terakhir, mereka sangat senang. Kenapa? Karena Tuhan yang baik ini datang kepada mereka. Kamu ngapain diem aja di sini? Pergi ke kebun anggurku. Mereka bekerja dengan sukacita. Mereka mungkin sambil metikin anggur itu bersiul-siul, saudara. Ya, mereka sangat bersukacita. Mungkin sambil lompat-lompat jingkrak-jingkrak, saudara. Sambil bekerja itu. Ketika mereka bekerja di kebun anggur itu, saudara. Kenapa? Karena mereka tadinya merasa tidak berharga, tetapi seseorang datang dan memberikan kepada mereka tujuan hidup. Arti hidup. Dia Tuhan yang sangat baik. Saudara, saya mau kasih tahu. Tuannya itu nggak sebut berapa upahnya. Tapi mereka rela mendapat upah berapapun, dalam rupa apapun. Karena pada akhirnya, walaupun mereka tetap mendapatkan uang sedinar, saya mau kasih tahu, uang sedinar itu tidak berarti apa-apa untuk mereka. Karena kenapa? Karena uang sedinar itu nggak penting buat mereka. Sedinar itu cuma bonus buat mereka sebenarnya. Mereka tahu Tuhan yang baik itu akan menjaga dan memelihara mereka di dalam kebun anggurnya. Saya yakin mereka bahkan nggak mau meninggalkan kebun anggur itu. Bahkan setelah tuannya memberikan sedinar untuk mereka. Mereka katakan, Tuhan nggak apa-apa. Kami mau di sini, kami mau tetap bekerja. Nggak penting sedinarnya, saudara. Karena upah terbesar untuk mereka adalah untuk berada bersama-sama dengan Tuhan yang baik itu. Upah terbesar untuk mereka adalah untuk tetap bisa bekerja di ladangnya. Itu yang mereka cari. Ini pekerja-pekerja di gelombang yang terakhir, saudara. Bagaimana dengan pekerja-pekerja di gelombang yang pertama? Coba kita bayangkan. Mereka ngotot, ya kan? Ngotot mau mendapatkan apa yang mereka pikir layak. Apa yang mereka pikir fair buat mereka. Dan saudara, apa yang Tuhan itu katakan kepada mereka?
di ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Ambillah bagianmu dan pergilah. Tuannya katakan kepada mereka, pekerja-pekerja yang gelombang pertama, ambillah upahmu dan pergilah. Saudara, mau jadi seperti itu. Banyak pelayan Tuhan, banyak orang percaya melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi nggak bisa melihat kebenaran di dalam cerita ini. Saya mau kasih tahu, yang terpenting bukanlah upah sedinar. Yang terpenting adalah Tuhan yang empunya kebun anggur itu, saudara. Nah, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu seperti kontrak, ya, kita akan menjadi seperti orang muda yang kaya ini, saudara. Ya, Tuhan, saya udah lakukan ini loh, udah lakukan ini loh, udah lakukan ini loh. Mana upahnya? Tuhan kasih upahnya nih 1 dinar, pergilah. Saudara, pada akhirnya kita sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi Tuhan tetap suruh kita pergi. Apa itu yang kita mau? Coba. Tuhan katakan, dah, kamu udah dapatkan upahnya yang kamu cari, pergilah. Saudara, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau punya kehidupan pada akhirnya Tuhan suruh saya pergi dari hadiratnya. Berkatnya tetap kita dapatkan karena memang sedinar itu telah dijanjikan. Tapi pada akhirnya apakah itu yang kita cari? Apakah itu yang kita cari? Makanya banyak dari orang percaya, saudara. Hatinya itu telah diubahkan, tapi pola pikirnya itu belum. Ya, hatinya itu telah diubahkan betul, bersemangat sekali melayani Tuhan, tapi pola pikirnya itu belum diubahkan. Makanya Roma 12 katakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan, bukan pembaharuan hatimu, tapi pembaharuan budimu. Pola pikir kita itu harus diperbaharui. Apalagi kalau kita ini bukan lahir di dalam keluarga Kristen, seperti saya gitu kan. Kenapa? Karena pola pikir kita itu terlalu terbiasa dengan pola pikir agamawi. Karena kepercayaan di luar sana itu selalu mengajarkan kepada kita, lakukan ini, nanti kamu dapat surga. Lakukan ini, nanti akan ada upahnya. Saudara, ubah pola pikir kita. Yesus ajarkan murid-muridnya, ubah pola pikir kita. Berubahlah. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Saudara, saya mau bagikan kepada saudara 2 poin aja. Ya, saya nggak punya slides, saya nggak punya apa-apa untuk dibagikan. Saya mau bagikan 2 poin ini. Yang pertama, jemaat GCC, mari kita sama-sama mengerti. Yesus adalah upah kita. Yang pertama, Yesus adalah upah kita. Dia adalah upah yang harusnya kita cari. Apa sih tujuan hidup kita? Untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Apa yang saudara mau pada akhirnya setelah hidup ini berakhir? Kita cuma mau untuk bersama-sama dengan Dia. Udah, saudara. Itu upah kita. Daud katakan apa? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Untuk Daud, upahku itu cuma hadirat Tuhan. Aku cuma mau, aku tahu aku bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita kembali ke Matius 19, saudara, di ayat yang ke-30 tadi kita baca, Yesus katakan seperti ini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus katakan kepada Petrus, semua ini akan engkau dapatkan, berkat 100 kali lipat, hidup yang kekal. Semuanya engkau akan dapatkan. Tetapi, kalau cuma itu yang kamu cari, kalau cuma itu yang kau cari, saudara, apa sih maksudnya yang terdahulu, terakhir, saudara? Saudara, dalam bahasa Inggris itu kata first, ya, terdahulu, first. Saudara, sebenarnya ayat ini itu sudah sangat jelas. Dia katakan orang yang terdahulu. Dalam artian, kalau kita jadikan diri kita sebagai yang terdahulu, yang kita prioritaskan, maka kita akan menjadi yang terakhir. Karena kenapa?
Karena apa yang harusnya didahulukan? Apa yang harusnya menjadi yang terdahulu? Saudara, dikatakan Matius 6:33 kita semua tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita jadikan diri kita yang terdahulu, maka kita akan jadi yang terakhir. Itu loh yang Tuhan mau sampaikan kepada Petrus, kepada semua murid-muridnya. Dan juga melalui perumpamaan pekerja-pekerja yang di dalam kebun anggur. Saudara, kalau cuma itu yang kita cari, cuma masalah kita ini dapat apa sih? Kalau saudara cuma dahulukan dirimu, maka engkau akan menjadi yang terakhir. Oh, saya telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya telah melakukan seluruh perintah Tuhan. Saya layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saya layak untuk menerima hidup yang kekal dan berkat berkelimpahan. Saya layak untuk menerima kesembuhan. Saya harus didahulukan. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dia ulangi lagi, saudara, di Matius 20 ayat 16. Bahwa apa? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ingat, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus adalah upah kita. Saudara, siapa di sini percaya saudara sudah terima keselamatan? Saudara mati masuk surga. Saya taruh simpel aja seperti itu. Mati masuk surga. Angkat tanganmu. Amin. Ya, saudara, kita percaya, kita terima keselamatan. Saya mau kasih tahu, surga itu adalah tempat di mana kita akan terus-menerus jatuh cinta kepada Yesus. Surga itu bukan tempat di mana kita cuma ngejar upah. Amin. Walaupun Yesus telah menyediakan upah untuk kita, karena itu telah dijanjikan. Tapi upah itu cuma bonus. Karena untuk kita yang lebih terpenting adalah untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Saya nggak mau meninggalkan kebun anggur itu. Amin. Yang kedua, poin saya yang kedua, yang terakhir. Jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti bekerja. Saudara, kita hidup karena anugerah, betul ya? Bukan berarti kita hidup karena anugerah lalu kita nggak melakukan apa-apa gitu, saudara. Betul, keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, bukan berarti kita tidak berusaha, kita tidak mengerjakan apa-apa, saudara. Ya, kita hidup karena anugerah. Justru anugerah itulah yang memampukan kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Justru kita bisa bekerja karena anugerah. Saudara harus lihatnya seperti itu. Karena Tuhan kita sudah memungut kita dari pinggir jalan, dan Dia taruh di kebun anggurnya. Kita bisa bekerja karena anugerah Tuhan. Dia panggil pekerja-pekerja itu untuk bekerja di kebun anggurnya. Jadi jangan berhenti bekerja setelah saudara mengetahui saudara dapat jaminan keselamatan. Tuhan itu nggak anti bekerja, saudara. Ya, ada yang bilang seperti ini, aduh, kalau orang kerja biasanya komplainnya itu, aduh, hari Senin lagi gitu. Biasanya gitu. Aduh, hari Senin lagi gitu. Kita maunya hari Jumat gitu kan. Kalau Jumat, aduh, besoknya weekend kan enak gitu ya. Kita bisa istirahat, bisa main-main, bisa dolan gitu kan sama teman-teman. Saudara, kalau udah hari Minggu malam, aduh, besok Senin gitu kan. Untuk bangun pagi itu kayaknya susah sekali gitu. Ya kan, kita komplain gitu. Kenapa? Karena bekerja. Lalu saya pernah dengar orang Kristen, anak Tuhan itu bicara seperti ini. Coba dulu Adam nggak jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Coba dulu Adam nggak jatuh ke dalam dosa. Maka saya nggak perlu capek-capek bekerja katanya. Bentar. Saya sampai ketawa. Saya bilang, sebentar. Ini ayatnya di mana? Gitu kan? Di mana di dalam Alkitab seperti itu? Karena setahu saya, kalau saudara baca, di Kejadian pasal kedua, itu saudara, Tuhan sudah perintahkan Adam untuk bekerja. Dan di Kejadian 2 itu Adam belum punya istri, saudara. Itu sudah ada kerjaan loh. Tuhan sudah perintahkan dia untuk melakukan segala sesuatu, saudara.
Jadi saudara, Adam itu dapat kerja dulu atau dapat istri dulu? Dapat kerja dulu. Kaum Adam, ya, kaum Adam yang ada di sini gitu. Dapat kerja dulu atau dapat istri dulu? Kerja dulu. Adam dapat kerja dulu. Baru, saudara, baru dia katakan apa? Aku akan menjadikan seorang penolong bagimu. Lah kalau nggak punya kerjaan, nolong apa? Nolong pijitin? Nolong apa, saudara? Justru kerja itu sudah ada sebelum dosa. Dosa itu di Kejadian pasal ketiga. Ayolah, kita kalau bekerja, kita semangat. Alkitab katakan apa? Kita harus punya pola pikir, kita mengerjakan itu untuk Tuhan gitu kan. Walaupun kita kerja untuk bos kita, tapi pola pikir kita kerja untuk Tuhan. Seperti itu, jadi kita lakukan segenap hati, saudara. Ya, kita lakukan segenap hati. Bukan karena dosa, saudara, nggak ada hubungannya. Jadi sikap hati kita itu penting. Apa sikap hati kita waktu kita bekerja di ladang Tuhan? Waktu kita melayani Tuhan. Jemaat GCC, saya percaya kita semua dipanggil untuk melayani di ladang Tuhan. Apapun pelayanan saudara, apapun kapasitas saudara dalam melayani Tuhan. Mungkin saudara memimpin cell group. Mungkin saudara melayani sebagai pemimpin pujian penyembahan. Mungkin saudara melayani sebagai usher. Apapun pelayanan saudara, nggak ada satupun yang terlalu kecil. Saudara lakukan itu bukan dengan pola prinsip, dengan prinsip kontrak, dengan pola pikir kontrak. Saudara lakukan itu karena saudara mau untuk menyenangkan hati Tuhanmu. Karena saudara mau untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan yang baik itu di dalam kebun anggurnya. Kita nggak peduli dengan upah, karena kita tahu upah yang pantas itu sudah disiapkan untuk kita. Tapi bukan itu, saudara. Itu cuma bonus. Untuk kita cuma mau kita bisa tetap berada di kebun anggurnya. Bersama-sama dengan Tuhan yang baik itu. Apa sikap hati kita waktu kita bekerja di ladang Tuhan? Apakah kontrak? Apakah sikap hati kita waktu kita itu melayani di dalam rumah Tuhan? Bahkan pagi hari ini saya melihat yang melayani luar biasa sekali. Tapi coba kita merenung. Apa sikap hati kita waktu kita melayani Tuhan? Kontrak? Seperti pekerja-pekerja gelombang yang pertama? Jadilah seperti pekerja-pekerja gelombang yang terakhir, saudara. Kita bekerja dan kita berkorban dengan sukacita. Karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yesuslah sumber sukacita kita. Yesuslah yang kita cari. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Semuanya kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau kita semua untuk tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup, saya mau kita nyanyikan, kita mau angkat penyembahan. Satu lagu penyembahan. Mari kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Berapa Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, ku persembahkan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya minta semuanya, mari kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita semua di tempat ini mengenai sikap hati kita. Waktu kita melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan. Saudara, mungkin banyak dari kita di tempat ini, saya percaya jemaat GCC yang sudah terlibat di dalam pelayanan, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, baik itu pemimpin kelompok sel, usher, pemimpin pujian, pemain musik, atau pelayanan sekecil apapun yang saudara lakukan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau kita semua menilik hati kita. Kita lihat apa sikap hati kita waktu kita melayani Tuhan. Alkitab sudah mengajar kita dari cerita orang muda yang kaya. Dia datang dengan list, dengan daftar hal-hal prestasi dia yang sudah dia lakukan. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya dia pergi. Tapi ketika Petrus mengatakan, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, Yesus janjikan dia hidup yang kekal. Ketika pekerja-pekerja gelombang yang pertama datang kepada Yesus dan komplain, Tuhan katakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan katakan, ambillah upahmu dan pergilah. Tapi pekerja-pekerja gelombang yang terakhir, saudara, mereka tahu mereka nggak layak dapat apa-apa. Mereka tahu tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Mereka tahu cuma karena anugerah
Cuma karena Tuan yang empunya kebun anggur ini adalah Tuan yang baik, maka mereka pada akhirnya ditempatkan di kebun anggur itu dan dipekerjakan. Mereka nggak peduli dengan upah 1 dinar, saudara. Karena yang paling penting adalah mereka bisa bersama-sama dengan Tuan yang baik itu. Karena mereka percaya dan penuh iman bahwa Tuan yang baik itu akan memelihara mereka. Apa sikap hatimu ketika engkau memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan? Apa sikap hatimu ketika engkau mau berkomitmen mengambil bagian di dalam pelayanan? Saudara mungkin melihat kehidupan saudara dan berkata, Tuhan, kenapa hidupku ini seperti ini? Saudara mungkin gak habis pikir, kenapa Tuhan itu sepertinya tidak adil? Saudara melihat kehidupan saudara tidak diberkati. Saudara melihat kehidupan orang lain itu lebih diberkati. Tapi saudara, pada pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, jemaat GCC, bahwa satu-satunya upah kita adalah Yesus Kristus sendiri. Satu-satunya upah kita yang akan kita dapatkan, yang kita mau cari, yang kita mau kejar adalah pribadi Yesus sendiri. Dialah upah kita. Kalau kita punya Yesus, maka itu lebih dari cukup, saudara. Itu lebih dari cukup. Kita juga diingatkan, setelah kita diselamatkan, kita nggak mau berhenti bekerja di ladangnya. Walaupun kita sudah dapatkan upah 1 dinar, kita nggak mau pergi dari ladangnya. Kita mau dengan bersuka hati, berjingkrak-jingkrak, saudara. Kita bekerja di ladangnya. Pada pagi hari ini, berapa banyak dari kita di tempat ini, saya mungkin nggak kenal saudara, saudara nggak kenal saya. Berapa banyak dari kita di tempat ini, saudara katakan, Tuhan, selama ini aku punya pola pikir yang salah. Aku punya sikap hati yang salah. Selama ini aku mengikut Engkau mungkin cuma karena orang lain, mungkin cuma karena keluarga, atau cuma karena Pastor Sam. Tapi Tuhan, pagi hari ini aku mau memiliki sikap hati, memiliki pola pikir yang benar. Aku mau kejar hubungan intim dengan Tuhan, hubungan intim dengan Yesus. Karena segala sesuatu yang kuterima bukan karena kebaikanku, melainkan karena kebaikan Tuhan. Atau mungkin kalau ada di tempat ini yang berkata, Tuhan, selama ini aku nggak tahu, aku cuma ikut-ikutan. Tapi saudara, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan panggil saudara pada pagi hari ini untuk membuka hati, mengundang Dia masuk ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Miliki hubungan intim dengan Dia, miliki hubungan intim dengan Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau itu doa saudara, pada hitungan ketiga saya minta saudara taruh tangan saudara di dada. Banyak dari saudara di tempat ini yang nggak nyalain kamera, nggak masalah. Saya nggak bisa lihat saudara, nggak masalah. Tapi Tuhan lihat saudara. Tuhan lihat saudara. Pada hitungan ketiga taruh tanganmu di dada. Kalau ini doa saudara. Baik saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ataupun saudara sudah pernah, tapi saudara memiliki prioritas yang salah. Barang siapa yang mendahulukan dirinya akan menjadi yang terakhir. Kalau itu doa saudara, pada hitungan ketiga taruh tanganmu di dada. 1, 2, 3. Mari taruh tangan kita di dada. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada pada pagi hari ini. Tuhan lihat anak-anakmu Tuhan. Lihat anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara semuanya yang ada di tempat ini sama-sama ikuti doa saya.
Saya nggak bisa dengar suara saudara, tapi nggak apa-apa. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang, membuka hatiku, dan mengundang Engkau untuk masuk. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosa dan kesalahanku, Tuhan. Ampuni setiap kelemahanku, Tuhan. Pola pikir yang salah. Sikap hati yang salah. Pagi hari ini, aku mau mengambil komitmen untuk mengejar hubungan intim dengan Engkau. Untuk mengikut Engkau. Dan dengan segenap hati bekerja di ladang-Mu. Karena Engkau adalah upah yang aku cari. Engkau adalah upah yang aku kejar. Aku gak mau berhenti bekerja di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan yang memandang atas hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Syuriata karabata kuridata karana basyaria. Bapa, saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa dan memberkati jemaat di GCC, Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu yang luar biasa, yang Engkau bangkitkan, Tuhan, di Jogja. Anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil dan Engkau bangkitkan, yang telah Engkau selamatkan, Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau menyerahkan hati kami, diri kami, Tuhan. Sekali lagi dan berkomitmen bahwa kami mau untuk bekerja di ladang-Mu. Kami mau, Tuhan, untuk ambil bagian di dalam pelayanan di rumah, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah memanggil kami, menempatkan kami, dan itu semua terjadi karena anugerah. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, yang terbaik untuk kami semua. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau bangkitkan pelayan-pelayan Tuhan dari tengah-tengah anak-Mu ini, Tuhan. Engkau bangkitkan pelayan-pelayan Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Yang mau, Tuhan, untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati anak-anak-Mu, kami berkati Tuhan Pastor Sam, kami memberkati Tuhan seluruh gereja-Mu di sisi ini, Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa buat setiap persembahan yang kita sudah beri, dan kita akan berdoa untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat setiap persembahan yang kami tabur ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah upah kami ya Tuhan. Kami lakukan ini semua karena kasih kami akan Engkau, karena Engkau berikan kami kesempatan untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kami mau lakukan ini dengan kasih, dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati setiap tangan yang memberi, setiap jemaat Tuhan. Engkau berkati pekerjaan, keluarga, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan dimanapun saudara berada. Yes, mari kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Biar setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar engkau, mengikuti engkau seumur hidupmu. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.